Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Alvariana dengan nomor induk mahasiswa 200222148. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai rencana penyusunan jangka panjang menengah daerah atau yang biasa disingkat dengan RPJPMD. Rencana penyusunan jangka panjang menengah daerah adalah dokumen perencanaan strategis yang dirancang untuk memberikan arah dan panduan dalam pengembangan daerah dalam jangka menengah, biasanya untuk periode 5 tahun. RPJPMD berperan penting dalam memberikan arah, mengintegrasikan prioritas pembangunan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, mendorong partisipasi publik, serta menjamin akuntabilitas dan evaluasi dalam pengembangan daerah. Selanjutnya, aspek yang tercakup dalam rencana penyusunan jangka panjang menengah daerah. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Aspek ini meliputi pengembangan sektor-sektor ekonomi, investasi, pengembangan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah. Yang kedua, infrastruktur dan tata ruang, yaitu mencakup perencanaan infrastruktur yang komprehensif termasuk transportasi, energi, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, serta tata ruang wilayah. Yang ketiga, pengembangan sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan sosial, ketenaga kerjaan, kebudayaan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Yang keempat, lingkungan hidup dan keberlanjutan. Aspek ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, pengendalian polusi, peningkatan efisiensi energi, dan pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya, manfaat dan keuntungan dari penyusunan RPJPM bagi pembangunan daerah. Penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah memiliki berbagai manfaat dan keuntungan yang signifikan bagi pembangunan daerah. Yang pertama, arah pembangunan yang jelas. Yang kedua, koordinasi dan integrasi antar sektor. Yang ketiga, penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Keempat, partisipasi publik dan pemangku kepentingan. Yang kelima, akuntabilitas dan transparansi. Yang keenam, kontinuitas pembangunan. Selanjutnya, langkah-langkah umum dalam proses penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah. Yang pertama, menentukan tujuan jangka panjang dan visi yang ingin dicapai oleh daerah tersebut. Yang kedua, melakukan analisis menyeluruh terhadap situasi dan kondisi saat ini di daerah tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi kebijakan nasional dan peraturan daerah. Yang keempat, melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak terkait dalam proses penyusunan rencana. Yang kelima, menentukan strategi dan program-program utama yang akan dijalankan dalam rencana jangka panjang. Yang keenam, membuat rencana aksi yang rinci dan terperinci untuk setiap strategi dan program yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, menetapkan mekanisme evaluasi dan pemantauan yang efektif untuk mengukur kemajuan pelaksanaan rencana jangka panjang. Dan terakhir, menyusun dokumen final yang berisi rencana jangka panjang beserta semua komponennya termasuk tujuan, strategi, program, rencana aksi, dan mekanisme evaluasi. Selanjutnya, mengenai analisis situasi. Melakukan analisis situasi yang komprehensif merupakan langkah penting dalam proses penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah. Untuk memahami kebutuhan dan tantangan, yaitu untuk memahami kebutuhan dan tantangan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, menentukan arah dan prioritas, merancang strategi yang tepat, pengambilan keputusan yang informasional, mempersiapkan untuk perubahan. Dengan melakukan analisis situasi yang komprehensif, daerah dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi dan dapat merumuskan strategi dan program yang sesuai untuk mencapai tujuan jangka panjang.
Analisis situasi yang baik menjadi dasar yang kuat untuk penyusunan rencana jangka panjang yang efektif dan berhasil. Kemudian strategi pembangunan daerah. Strategi dan pendekatan yang digunakan dalam rencana penyusunan jangka panjang menengah daerah dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebijakan pemerintah daerah. Adapun berikut adalah beberapa strategi dan perencanaan umum yang sering digunakan dalam RPJ PMD. Yang pertama, pendekatan partisipatif. Yang kedua, pendekatan berbasis wilayah. Yang ketiga, pendekatan berkelanjutan. Yang keempat, strategi pemberdayaan ekonomi. Yang kelima, strategi pengembangan infrastruktur. Yang keenam, strategi pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, strategi lingkungan dan keberlanjutan. Selanjutnya, program dan kegiatan prioritas yang diusulkan dalam RPJPM. Daerah sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan, potensi, dan fokus pembangunan di daerah tersebut. Yang pertama, pembangunan infrastruktur transportasi, yaitu di dalamnya mencakup pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan transportasi umum untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, seperti meningkatkan jumlah dan mutu fasilitas kesehatan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, dan meningkatkan program kesehatan preventif dan promotif. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Yang keempat, pengembangan pariwisata. Yang kelima, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Yang keenam, pengembangan energi terbarukan. Ketujuh, perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedelapan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang kesembilan, pengembangan kawasan perkotaan. Dan yang terakhir, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, penyusunan anggaran. Pengalokasian sumber daya secara efektif merupakan langkah penting dalam mendukung program dan kegiatan prioritas dalam RPJPM daerah. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengalokasian sumber daya secara efektif. Yang pertama, identifikasi dan prioritas program dan kegiatan. Kemudian, penetapan anggaran yang memadai, koordinasi antara pihak-pihak terkait, pengelolaan risiko dan pengawasan, serta evaluasi dan pengukuran kinerja. Selanjutnya, mengenai sumber-sumber pendanaan yang mungkin digunakan dalam pelaksanaan RPJPM. Dalam pelaksanaan RPJPM daerah terdapat beberapa sumber pendanaan yang mungkin digunakan. Yang pertama, ada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang kedua, dana alokasi umum yang biasa disingkat DAU, dan dana alokasi khusus atau yang biasa disingkat dengan DAK. Selanjutnya, penerimaan asli daerah atau PAD, sumber pendanaan eksternal, kemitraan dengan swasta, dan dana corporate social responsibility atau CSR. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.